Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Halo guys, nah kali ini kembali dengan saya. Nah jadi saat ini saya bersama dengan Susila Alimbawa guys. Ya, siap. Mantap. Swastiastu Beli. Swastiastu. Beliau Beli Alimbawa. Gimana kabarnya ini? Astungkara baik. Astungkara baik guys. Nah jadi sosok beliau ini adalah sosok pemuda yang memang bergelut di salah satu organisasi. Nah, jadi beliau sangat aktif dalam bidang organisasi dan mengikuti berbagai event dan kegiatan tentunya. Ya. Nah, jadi sebelumnya nih, Susila, bagaimana menurut pandangan Susila terkait dengan organisasi? Baik, kalau menurut saya sendiri, menurut organisasi. Kalau menurut saya, organisasi adalah sebuah wadah untuk kita berproses, di mana kita di sana dituntut untuk bisa di segala medan, untuk bisa mengasah ilmu kita, seperti halnya pisau yang tumpul kita diasah di sana untuk menjadi tajam gitu. Wah, keren banget ya. Jadi ibaratkan pisau yang tumpul terus diasah hingga menjadi suatu hal yang tajam, istilahnya pikiran kita ya. Oke, menarik nih teman-teman. Jadi seorang pemuda yang memang memahami betul tentang arti dalam organisasi itu sendiri teman-teman. Jadi ketika kita memang benar-benar memahami organisasi itu dan berproses di dalamnya, tentu akan menjadi suatu hal yang baik teman-teman. Seperti Susila. Nah jadi terkait itu juga saya ingin bertanya nih Susila, tertarik dengan hal yang tadi disampaikan bahwasanya organisasi itu sebagai wadah. Nah wadah yang dimaksud tuh seperti apa Susila? Kalau menurut saya, wadah itu adalah sebuah, gimana ya kita sebutkan itu, wadah itu adalah sebuah tempat untuk kita berproses, tempat untuk kita mengasah ilmu kita, mengasah skill kita, dimana apa yang kita minati sana di situ kita bisa kembangkan gitu menurut hobi kita gitu. Oke, bener ya. Jadi wadah atau tempat untuk kita mengembangkan potensi, hobi dan segala macam yang memang teman-teman bisa curahkan di sana. Nah, terkait dengan keadaan sekarang Susila, Susila juga paham betul bahwasanya tentunya pasti banyak problematika nih yang dihadapi dalam kegiatan organisasi teman. Ya. Nah, mungkin Susila bisa menceritakan nih sedikit masalah-masalah apa yang mungkin sering terjadi di dalam organisasi. Oke, masalah-masalah apa yang sering terjadi di organisasi. Nah, untuk itu bisa kita contohkan masalah yang sering terjadi di organisasi, itu yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa adanya seleksi alam, di mana kita mengetahui di sebuah organisasi pasti adanya seleksi alam, yaitu di mana ada beberapa, mungkin kebanyakan anggota-anggota organisasi itu kayak menghilang, muncul kembali begitu. Wah, dimana berarti kayak hantu ya, kadang datang, kadang-kadang pergi, mau diundang, mau enggak deh. Dan tidak menetap ya. Oke. Kedua, menarik. Struktur organisasi yang mungkin kurang terstruktur atau kurang kompeten. Misalnya ada sebuah ketua atau anggota bidangnya, mereka kayak gimana ya, kurang adanya kewajiban atau kurang memenuhi kewajiban dia. Misalnya ketua sendiri, dia malah kurang memenuhi kewajibannya, di mana dia malah menghilang. Seharusnya ketua itu adalah patokan di dalam sebuah organisasi untuk menjadi terukur, di mana ketua itu adalah sebuah titik terang dari sebuah organisasi gitu. Oke, bahkan ketua adalah lampunya ya. Jadi ketika nggak ada lampu, siapa yang akan menyinari, seperti itu teman-teman ya. Jadi menarik nih terkait dengan pembahasan dari Susila ya. Jadi pengalamannya beliau dalam organisasi, bahwasanya ada berbagai permasalahan. Yang pertama terkait dengan mungkin kader, terus ada terkait dengan yang namanya ketua, terkait dengan yang namanya proses dan sebagainya. Nah, namun itu semua memang mungkin akan bisa kita hadapi semua, dan itu adalah pembelajaran teman-teman. Jadi ketika ada permasalahan, itulah bagaimana cara kita sebagai individu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, Susila Alimbawa, di podcast kali ini tentunya teman-teman nih pasti penasaran terkait dengan berbagai
hal-hal atau benefit yang didapatkan dalam organisasi teman-teman. Mungkin Susila bisa menyampaikan, menceritakan sedikit nih tentang benefit apa ya yang didapatkan ketika kita gabung dalam suatu organisasi. Oke, Susila, coba Oke, jawab. benefit yang saya alami dalam ketika masuk dalam sebuah organisasi dan menjalaninya itu yang pertama, saya bisa mendapatkan pengalaman dari sana. Kedua, saya bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak. Ketiga, soft skill saya semakin berkembang. Seperti contoh saya berguru di bidang desain, saya sekarang lebih mumpuni dalam bidang desain gitu. Oke, menarik. Terus? Yang keempat itu ketika saya mau kemana-mana pasti saya lebih mudah dan tidak takut karena di organisasi saya setiap daerah itu ada cabangnya begitu. Wah. Jadi saya tidak takut mau kemana-mana karena ada cabangnya dan kita bisa singgah sana dan Oke, seperti cabang pacar nggak sih? Enggak ada. Pacar Enggak nggak ya, ada. enggak. Oke. Cukup satu aja pacar, jangan Oke, banyak-banyak. wih, keren. Susila itu orang yang Ya, setia, teman-teman. Oke, setia. aplaus dulu. Oke, menarik nih, guys. Jadi pertama itu benefit yang didapatkan itu salah satu pengalaman, terus ada yang namanya relasi, Ya, dan juga soft tentunya skill. soft skill. Nah, yang pertama itu terkait dengan pengalaman. Teman-teman akan melakukan berbagai pengalaman ya, Susila ya. Ya. Terus ada yang namanya relasi. Nah, jadi ketika kita berorganisasi itu ada jejaring organisasi itu relasi teman-teman di berbagai Ya. daerah dan sebagainya, bener kan? Oke. Terus selain itu juga ada yang namanya soft skill. Nah, jadi Skill. mengembangkan potensi teman-teman dalam wadah organisasi untuk mengasah terus menjadikan suatu hal yang kedepannya bisa membuahkan hasil seperti Ya, itu benar teman-teman. sekali. Oke, salah satunya itu desain grafis. Desain Nah, grafis. menarik nih guys. Jadi untuk teman-teman mungkin Susila bisa memberikan pesan dan saran nih buat teman-teman yang Pesan, menonton kesan. kali ini. Ya, Oke, untuk apa bagaimana ya? mungkin untuk memantik mereka untuk join organisasi dan lain sebagainya. Oke, pesan kesan. Mungkin saya bisa tutup dengan satu kata pepatah. Asik, satu patah pepatah nih. Atau satu patah Satu mantan. kata patah. Jangan kayak gitu. Oke. Oke, Lanjut. satu kata patah. Heeh. Ada pepatah yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur, tapi nyatanya bubur lebih mahal daripada nasi. Artinya, walaupun kita sudah berusaha dan gagal, tapi yakinlah gagal itu adalah suatu proses untuk mencapai keberhasilan. Asik, wih. Oke guys, hari ini kita tutup dengan para Santi. Om Santi.